Anthony Davis, the unibrow, the stat sheet filler, akhirnya melakukan we saw this coming lah. I mean, it's not a huge surprise. Dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan trade request, aka I wanna get the fuck out of here, untuk hengkang dari New Orleans. Sebelum off season, bahkan sebelum trade deadline. Yes. Dan langsung NBA Twitter tuh langsung heboh. Udah langsung muncul banyak foto-foto photoshopan Anthony Davis berbaju LA Lakers tentunya, karena agennya Rich Paul tentunya ini bisa dibilang mungkin anak buahnya LeBron James mungkin. Tapi begitu berita ini keluar dari Watch kayak biasa, Watch Bomb gitu. Di grup WhatsApp Box Out banyak banget yang berdebat, he's gonna go here, there. Dan kayaknya memang kalau kita lihat media sirkusnya, kemungkinan besar all points mengarah ke Los Angeles. Ya, tapi Amar, lo di diskusi itu lo bilang kalau belum tentu. I mean, what's your take on it, Mar? Where the fuck is he going? Nggak ada yang tahu kecuali New Orleans Pelicans itu sendiri. Kalau gue sih gini, kalau ngomongin trade pemain, apalagi pemain superstar yang memang request trade itu, kita jangan pernah kebawa narasi bahwa dia akan main di sini, dia akan main di Los Angeles karena udah ada dugaan tampering yang dilakukan oleh LeBron dan Rich Paul, dan juga memang dia sendiri bilang dia salah satu tempat yang dia prefer adalah di Los Angeles. Dan punya rumah juga di sana, dan ya. Dia emang punya rumah juga di sana gitu loh. Dan Los Angeles adalah tempat dambaan pemain-pemain NBA untuk tinggal. Tapi maksud gue yang perlu dipikirkan adalah perspektifnya justru dari si klub. Karena bisa dibilang ini orang sudah diikat secara kontrak sama klubnya tersebut. Kontrak dia sampai 2020. Dan gue pasti kalau ngelihat dari perspektif klub, gue akan melihat mana yang akan gue dapatkan terbaik dari trade ini gitu loh. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Los Angeles Lakers, menurut gue downside-nya adalah New Orleans Pelicans sendiri di report sudah melakukan filing terhadap adanya dugaan tampering yang dilakukan oleh LeBron James ke komisioner NBA. Nah, jadi kenapa harus dia menyerahkan pemain itu ke tim yang memang dia sudah laporkan gitu loh, termasuk ke LeBron James gitu loh. Jadi maksud gue, poin gue adalah ini akan balik lagi ke apakah dia akan ditahan sampai dengan akhir musim ini supaya mungkin bisa ada bargaining dengan Danny Ainge, yang dikabarkan Danny Ainge juga sudah coba mulai melakukan kontak-kontak, walaupun dilaporkan bahwa setiap telepon yang ditujukan ke GM-nya Pelicans ini nggak ada yang diangkat katanya. Karena dia males. Ya makanya gue sih nggak bisa nebak, karena kayak dulu juga kita cukup panas diskusi soal Jimmy Butler bakal ke Rockets, tapi kenyataannya enggak. Nah, jadi gue masih nggak bisa nebak. Tapi mungkin karena memang narasi sekarang yang dibuat adalah Los Angeles adalah gimana Pelicans ini bisa cukup dirayu dengan aset-aset muda dari Lakers yang bisa dipakai sama mereka gitu. Nah, to that point ya, kalau ngomongin soal aset, gua memahami kalau memang ya seharusnya Boston tuh punya paket yang lebih atraktif ya. The thing is, mungkin buat teman-teman yang belum tahu adalah Boston cannot trade for Anthony Davis karena situasi di mana lu nggak boleh punya dua pemain yang terikat Rose Rules ya. Pemain yang kontraknya itu semacam rookie extension dulu dari Rose yang pertama mengalami, nggak boleh ada dua pemain dalam satu tim dengan kontrak itu. Dan kebetulan Kyrie Irving dan Anthony Davis sama-sama terikat kontrak itu. Yeah. Kecuali memang initially memang ada di klub itu. Yes, so the only way Anthony Davis bisa ke Boston, and this is not gonna happen, adalah kalau misalnya di-trade sama Kyrie Irving before this deadline, kecuali nanti di off season. Gue mau lempar ke Rocky ya. Again, kan klub melihat yang terbaik, tapi kalau lo ngelihatnya anginnya tuh mengarah kemana gitu loh. Karena kalau gue sih, the way I see it, itu kayaknya Anthony Davis tuh maunya ke Lakers because dia ngeluarin requestnya. Ini kan dia melakukan apa yang sekarang istilahnya pre-agency kan. Yes. Kayak semusim sebelum lo masuk ke free agency, lo bilang kalau lo gak akan extend. Yeah? And from that moment, jamnya tuh udah mulai ticking. Cuman dibandingkan kasusnya Kawhi Leonard sama Paul George, he's not doing this in the off season. He's doing it actually a little bit earlier, di mana situasinya adalah Boston tidak bisa trade for him right now, kecuali kayak tadi nge-trade Kyrie Irving. Like, where do you see the wind blowing on this one? Enak ya sekarang jadi pemain NBA, mereka bisa dikte sendiri. Player power. Iya, mau kemana gitu. Tapi
Ini jelas put pressure on Magic Johnson sama Rob Rob Pelinka. Pelinka ya, karena setelah gagal mendatangkan Paul George, kalau mereka gagal mendatangkan kalau mereka gagal mendatangkan Anthony Davis lagi, gue nggak bisa bayangin LeBron James BT-nya kayak apa sih. Jenny Bass juga ngamuk ya. Iya pasti, karena udah pastilah mereka ini sengaja banget Anthony Davis melakukan ini sebelum trade deadline untuk ngasih waktu untuk Lakers negosiasi. Mungkin sekarang sisa berapa? 9 hari mungkin di sana. Jadi udahlah, just throw everything aja lah ke New Orleans Pelicans. Lo mau minta siapa sih? Gue kasih deh. Gue mau minta. Oke, on the topic of Lakers ya. Ini kan kembali ke paket ini bisa apa aja. Nah, gue pengen nanya ke lo, habis itu lo langsung chime in aja ya. Paket yang menurut lo paling atraktif buat sebuah tim kayak New Orleans dari Lakers tuh ngasih apa aja? Kyle Kuzma udah that's it. Kuz? Pemain lainnya terserah lo mau masukin siapa, yang pasti harus ada Kyle Kuzma, because itu yang paling berpotensi di Lakers menurut gue. And of course Lonzo, tapi Lonzo udah announce dia mendingan main di Bulls or somewhere else, nggak mau main di Pelicans karena udah ada Jrue Holiday. Gam? Kuzma, Ingram yang ningkatin trade value-nya kemarin ya, 36 poin tiba-tiba ya. sama picks lah. Gue perlu, kalau misalnya gue jadi New Orleans, gue bakal rebuild berarti kan. Jrue Holiday juga bilang kalau dia 90% ada di situ gara-gara si Anthony Davis. Kalau misalnya Anthony pergi, berarti most likely juga bakal pergi juga kan. Berarti it's full rebuild mode. Gue perlu picks. Mark, lo kayaknya udah banyak ngubek-ngubek ESPN trade machine. Ya, lumayan. Kalau gue jadi GM-nya Pelicans ya, atau gue jadi owner ya, gue bilang Minta semua Zubac, Josh Hart. gue akan bilang gini, ini anak minta trade, salah satunya gara-gara klub anjing satu ini. Kita nge-trade ke siapapun kecuali Lakers. Gue akan bilang kayak gitu. Kita nge-trade sama Chicago, gue bisa dapat Lauri Markkanen, gue dapat Wendell Carter sama right picks-nya mereka untuk di tahun depan yang mudah-mudahan mungkin bisa jadi Zion Williamson. That's a nice offer there. Gue akan memilih kayak gitu dan gue akan lempar dia ke timur yang bukan menjadi saingan gue di conference gue gitu loh. Kalau gue dari perspektif, maksud gue jangan salah tangkap, gue penggemar berat LeBron James, gue sangat menginginkan supaya Anthony Davis main sama dia. Tapi kalau kita bicara dari perspektif tim ya, gue harus sangat pragmatis dong. Apa yang akan gue dapatkan tentunya harus sangat-sangat optimal. Ya mungkin tadi benar banget Rocky bilang, kalaupun gue akan mau negosiat sama Lakers, gue akan minta sebanyak-banyaknya. Gue akan minta Kyle Kuzma, gue akan minta Lonzo Ball, gue akan minta Brandon Ingram, Kevin Hart sama Zubac. Kevin Hart nggak bisa, Pak. Dia komedian. Sorry. Oh my god, I got it. Brain fart. Oke, Amar. Tapi boleh juga ditambahin dari Philadelphia atau diambil. Mark, lo kan udah nyebutin satu tim yang agak jadi dark horse tuh Chicago. Gamal, lo biasanya punya opini-opini yang gak mainstream. Ada gak tim-tim yang di bawah radar yang tiba-tiba bisa masuk kayak Toronto Raptors pas dapetin Kawhi Leonard? Ya, gue setuju sama Amar. Kalau misalnya gue jadi Dell Demps, gue gak mau ngasih dia ke Lakers. Sama kayak kemarin mungkin Paul George, dia off season ya, namanya free agency. Kalau misalnya ini orang udah sama kayak Spurs lah. Spurs si Kawhi kan pengennya ke LA. Ya, ada pertamanya bilang ke Lakers udah kayaknya nggak mungkin ke Clippers yang nggak dikasih, akhirnya dibuang ke Toronto yang out of the blue atau ke Kanada gitu kan. Kalau gue jadi Dallas, gue juga bakal nyari hal yang kayak gitu. Tapi kalau gue jadi dia, gue bakal nunggu sampai off season. Gue nunggu siapa dapat first pick. Yang most likely adalah Knicks ya. Yang ya sekarang kan teorinya kayaknya Knicks yang hot-hotnya udah dapat first pick. Terus mereka juga punya aset-aset yang lumayan oke lah, Kevin Knox. Terus siapa namanya Tim Hardaway Jr. yang kalau misalnya gue rasa kalau misalnya dia pindah ke New Orleans itu nutup kebutuhan akan wing scorer kan. Ya. Terus siapa lagi sih, ada si Tilakina atau Mudiay plus itu, Zion pick. Itu ada istilahnya, trying for Zion. Itu istilahnya kalau buat dapetin Zion Williamson. Tapi sorry, gue silakan. Mungkin ada salah satu paketnya gue adalah kalau gue jadi GM-nya New Orleans, kayak gue pernah bilang juga di grup WhatsApp Box Out, gue bilang bahwa lo juga harus ngambil Solomon Hill karena itu kontrak. Karena gue bakal ngelepas Anthony Davis, tapi paketnya adalah lo harus ngambil kontrak sampahnya Solomon Hill yang nilainya sekitar $13 juta per tahun, tapi itu orang nggak ngasih hal yang. Gue masih kagum dia bisa dapat minutes di New Orleans. Sumpah. Ini masalahnya si Anthony Davis udah bilang gue mau pindah nih.
Iya kan, maksudnya it's kind of a big Leverage-nya move ya. gitu. Kayak bener kayak Rocky bilang, sekarang jadi main NBA lo enak. Ya udah gue malas di sini, udah gue mau cabut gitu. Oke, gue mau nimpalin ya. Talking about dick moves, he can make a bigger dick move kalau misalnya secara eksplisit dia bilang gue maunya ke Lakers instead of Implying lewat agent ya. tim yang punya peluang buat menang gitu atau a big market. Now, Rocky, if that happens, menurut lo how much does that strike rasa ogah ke tim-tim yang lain untuk dapetin Anthony Davis? Susah juga, tapi kayak nggak mungkin deh mereka bilang spesifik gitu, gue mau ke Lakers gitu. Itu mungkin fine-nya bisa 100.000 kali ya. Ngomongin 50.000. Ada yang bilang ya tadi soal kan ini si Anthony Davis kena fine 50.000 tadi kan. Ada yang menganalogikan itu kayak misalnya lu naik Uber, udah naik terus tiba-tiba kena cancellation fee. At the end of the day itu cuman uang sedikit yang mesti dibayar yang sebenarnya nggak ada artinya buat Anthony Crumble Davis. buat dia. Tapi juga kita tahu, mungkin kemarin banyak juga bilang mungkin ini lagi pada audisi, makanya LeBron nggak main gitu kan, biar ini semua bisa naikin trade values-nya mereka. Mungkin tim-tim lain juga bisa lihat, bisa evaluasi lah pemain-pemain muda Lakers yang mana nih. Oke, on the topic of Lakers nih, let's just say, karena again ya, kayaknya kalau buat the best interest of Pelicans sebenarnya lebih baik dibuang ke tempat lain ya. Cuman kan sekarang indikasinya kelihatannya kayaknya dia maunya tuh ke Lakers. For the sake of the argument ya, let's say he goes to the Lakers, Rock, sebesar apa impactnya terhadap persaingan juara NBA? Nah, kita nggak boleh lupa loh, kuncinya untuk trade ke Lakers ini ada satu orang doang, KCP. Ini kontrak expiring KCP contract ya. harus dioper ke New Orleans untuk semuanya bisa bekerja ya trade. Tapi Betul. jelas. Tapi tenang, dia under Rich Paul juga. Oh iya, makanya karena under Rich Paul itu. Undernya Clutch Sport juga. Rich Paul under LeBron berarti ya. Iya itu. Allegedly. His homie man. Tapi Lanjut. pasti landscape-nya berubah banget ya. Kita tahu LeBron and AD satu tim, gila. Lu starting line-up-nya Rondo, maybe if Josh Hart doesn't get traded, and then LeBron, AD, gua kasih JaVale juga starting centernya. Itu automatic at least semifinal lah West. Lu punya dua pemain yang bisa main 5 posisi. Iya. What are your thoughts on that, Mar? Jangan lupa bro, coming Siapa off lagi? the bench, Melo. Oh my god. Is he coming? Is he coming? Ya men, dia Dua $2 Anthony juta ya? dolar doang ya gak? Dia free agent, $2 juta main mau udah. Yeah. Bos dia Kalau- buat di bench doang. kan? Kalau cuci gudang sih, Ya why nggak? not gitu. Iya makanya gitu loh. One last run for the ring, hubungan persahabatan sama LeBron James. Gamal, kalau misalnya Anthony Davis ke Lakers, ada satu pemain lagi yang bapaknya dulu di Lakers, sekarang di Golden State. Ada Tuhan gue ya. Tuhan lo, Klay Theism. Itu nggak bisa ditebak sih. Oke. Cuman menurut lo kansnya dia akan Kan tertarik? dia akan ke situ pasti menarik dengan ada LeBron, ada AD. That's like ya bener, minimal semifinal nyampe, minimal 60 wins di regular season dapat. Oke, pertanyaan gue gini ya, dan gue juga mau nambahin, Klay mengindikasikan kalau dia tidak mendapat max contract, dan itu situasi akan tricky nantinya kan di Golden State sendiri kan, karena banyak pemain di sana yang pastinya akan minta kontrak yang besar. Hypothetically ya, tadi sebuah tim Lakers yang ada Klay Thompson, yang ada LeBron James, yang ada Anthony Davis, is that team better than Golden State? Oh, That's a big question, baby. berarti Golden State udah nggak ada Yes, udah nggak ada nggak Klay. Let's assume Kemungkinan- sisanya sama. Masih ada KD. Masih ada KD, masih ada Steph. Oh, 7 games lah. 7 games, Lomar. Gimana Clay-nya ada di mana? Klaynya ada di Lakers, man. Gue terlalu exciting Big sambil ngebayangin questions, gitu. bro. Jadi gue kayak oke. Lo bisa bayangin spacingnya kayak banget. Tapi gini bro, Gimana, gini, bro. silakan. Tadi gue sedikit lagi gue balik tadi pertanyaan lo gimana kira-kira dinamika timnya. Menurut gue agak tricky karena ini unprecedented. Karena Yes. tidak pernah LeBron bermain dengan seorang big yang punya kemampuan bagus gini yang tidak harus mengadaptasi dengan gaya permainan LeBron. Kita ngelihat Chris Bosh akhirnya agak mainnya stretch, dia banyak nembak dari luar perimeter agak jauh ataupun dari 3. Begitupun juga dengan Kevin Love. Belum pernah ada semacam pick and pop play ala LeBron yang dimainkan dengan sangat optimal dengan big man yang bagus. Makanya menurut gua ini masih big if gitu loh. Kalau kita ngomong rumus yang sudah ada, bukan rumus yang akan ada. Jadi menurut gua memang agak-agak sulit kalau misalnya lo bilang bahwa dengan adanya
AD ini mengubah landscape kekuatan tim di NBA. Yang pasti mengubah landscape free agency di 2019. Itu pasti banget karena kayak tadi dibilang Klay ada kemungkinan buat gabung, begitu kita juga nggak bisa nutup kemungkinan Kyrie Irving dan jangan lupakan Jimmy Butler. Jadi menurut gua landscape itu yang justru agak lebih seru. Tapi kalau misalnya dengan asumsi bahwa Klay Thompson masuk sebagai duanya di apa namanya di Los Angeles Lakers, amin master basket gue Gue tuh suka kita bro. Gue tuh yang tertarik sama itu adalah gini, lo kalau ngelihat sekarang Lakers kelemahan terbesar kalau secara posisi itu mungkin dua kan, di center sama shooter. And then you upgrade that by getting potentially, walaupun mungkin Anthony Davis lebih suka dibilang dia ngakunya main di 4 gitu kan, power forward gitu kan, and you get probably the best. Nah, bukan probably lah, the best catch and shoot player di NBA, Klay Thompson. I just want to know what kind of spaces open up. The last question gue balikin ke lo sih. Lo just building upon your point tadi ya. Lo selalu bilang kalau LeBron James is the system. Yes. Nah, ketika ketemu sama pemain seperti Anthony Davis, I mean look, LeBron is a highly intelligent player gitu loh. Dan menurut gue dia tahu gimana sebenarnya harus how can he use the team most effectively? Akankah ada kemungkinan justru untuk pertama kalinya LeBron yang lebih melakukan adaptasi? Gua rasa akan ada kemungkinan itu karena gini, gue yakin kalau dengan adanya kehadiran seorang Anthony Davis, justru LeBron akan percaya diri untuk passing the torch. Eventually dia akan melakukan itu, father's time coming, dan apa yang akan dia lakukan justru dia akan coba mulai makin menyesuaikan dengan gaya permainan Anthony Davis. Jadinya menurut gue dia orang se-intelligence dia pasti akan berusaha untuk menyesuaikan, tapi memang itu tidak akan mudah, nggak akan kita bisa lihat dengan instan. Kayak kita ngelihat di awal musim kemarin aja, kita lihat gimana LeBron berusaha untuk tidak menjadi LeBron, nggak terlalu banyak melakukan penetrasi, dia nggak terlalu banyak pegang bola. Coba waktu itu banyaknya dikasihnya ke Rondo karena waktu itu si Lonzo Ball belum jadi starting juga, dan ternyata nggak terlalu efektif gitu loh. Makanya menurut gua kemungkinan itu akan ada, tapi it takes time. Satu hal yang menarik kalau kita lihat LeBron James musim ini adalah 3-point shootingnya jauh lebih bagus. Is that a hint of things to come going forward? We'll see. I want one final say on the matter. Singkat, padat aja. Lo bilang where is Anthony Davis going and when? Rocky? Lakers one day before trade deadline. Or maybe at the trade deadline. Oh, okay. Gamal, do not play it safe, bro. The next, the Knicks and KD gonna come too, and Kyrie And Zion? Oh nggak, Zion tukar justru. Tukar. Okay, bro. He's not going anywhere until this season ends. Oke, dan setelahnya kemana? Probably Celtics.